Inilah alasan kenapa teknik atau jurus perisai diri tidak memiliki gerakan lemah gemulai atau dalam pencaksilat pada umumnya disebut dengan kembangan. Pada umumnya, pencaksilat yang ada di Indonesia memiliki sebuah gerakan atau gerakannya terdiri dari gerakan kembangan. Gerakan kembangan ini merupakan gerakan atau jurus-jurus yang ditampilkan seperti gerak tari. Lantas, apakah gerakan seperti ini atau gerakan-gerakan lembut yang digunakan oleh pencaksilat tersebut tidak memiliki fungsi bela diri? Tentunya tidak. Gerakan-gerakan yang digunakan oleh para perguruan pencaksilat di Indonesia tentunya memiliki gerakan filosofis tertentu yang digunakan untuk bela diri. Namun, kenapa pencaksilat di Indonesia memilih menggunakan gerakan-gerakan yang lemah gemulai atau yang disebut dengan kembangan? Tentunya hal tersebut bukan berangkat dari ruang hampa. Gerakan tersebut sengaja dibuat lemah gemulai atau dibuat seperti kembangan yang tidak ada artinya. Hal ini disebabkan karena pencaksilat merupakan olahraga bela diri atau merupakan seni bela diri yang ada di Indonesia yang berkembang jauh sebelumnya. Artinya pada zaman dahulu atau zaman-zaman yang sudah lampau lama sekali itu sudah berkembang yang namanya pencaksilat, termasuk pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Nah, dari sinilah kemudian kenapa pencaksilat menggunakan gerakan-gerakan yang lemah gemulai atau diselipkan dalam tari. Hal ini disebabkan karena pada masa penjajahan, pencaksilat itu dilarang. Dalam artian ditakutkan menjadi salah satu ajang untuk pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial. Karena alasan itulah, perguruan-perguruan pencaksilat yang berkembang di Indonesia pada masa itu menyembunyikan gerakan-gerakan yang mengandung unsur bela diri atau aliran perguruan bela dirinya menjadi gerakan-gerakan atau kumpulan-kumpulan yang bernuansa tari. Nah, itulah kemudian gerakan-gerakan pencaksilat tersebut atau gerakan-gerakan pencaksilat pada zaman dahulu itu biasanya diiringi dengan tabuhan-tabuhan tradisional dan gerakannya dalam bentuk-bentuk tari. Karena itu adalah salah satu cara untuk mengelabuhi dari pemerintahan kolonial atau pemerintahan penjajahan. Maaf ya, agak sedikit belepotan. Lantas, apa hubungannya dengan perisai diri? Kenapa perisai diri tidak menggunakan gerakan-gerakan kembangan? Apakah perisai diri bukan merupakan bagian dari pencaksilat? Tentu tidak. Perisai diri tetap merupakan bagian dari pencaksilat. Akan tetapi, kenapa perisai diri tidak menggunakan kembangan? Pertama, kalau kita dilihat atau kita kaji melalui penamaan dari sebuah perguruan ini, maka perisai diri di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri. Jadi, perguruan yang didirikan oleh Raden Mas Subandi Mandirjo Atmojo ini tidak menggunakan kata pencak dalam nama perguruannya. Dalam artian, Pak Dirjo sengaja merumuskan atau membuat perguruan perisai diri ini yang bernuansa bela diri dari berbagai pencaksilat dan juga Shaolin Siang Diramu itu untuk tujuan bela diri murni tanpa melibatkan pengembangan. Tanpa ada unsur kembangan. Ini dikaji dari sisi nama. Dari sisi nama memang sengaja dibuat untuk bela diri murni. Gerakan-gerakan yang sifatnya kembangan memang sengaja dibuang terlihat daripada penamaan perguruan tersebut. Alasan berikutnya, kenapa perisai diri ini tidak memiliki kembangan, yakni karena dilihat dari sisi sejarah, perguruan perisai diri atau Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri resmi didirikan pada 2 Juli 1955. Nah, pada tahun tersebut itu sudah bukan lagi masa kemerdekaan. Artinya masa berdirinya Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri secara resmi itu tidak dalam masa penjajahan. Kita sudah merdeka 55 1945 sampai dengan 55 itu sekitar ada 10 tahun.
dari masa penjajahan atau 10 tahun kita merdeka, sehingga kita tidak perlu menyembunyikan gerakan-gerakan bela diri karena kita sudah bebas menjadi negara yang merdeka. Itu kalau dilihat dari sisi sejarah. Alasannya adalah karena kita sudah diresmikan atau perisai diri diresmikan pada tahun-tahun setelah kita merdeka, yakni pada tahun 1955. Sedangkan kemerdekaan itu pada tahun 1945. Nah, itulah kenapa kemudian perisai diri berani mengambil atau menghilangkan gerakan-gerakan yang sifatnya kembangan. Nah, yang selanjutnya, like, comment, and share.